Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ana dalam pembahasan bahasa Arab. Untuk hari ini kita masih menggunakan buku Durusul Lughatil Arabiyyah ala Thariqatil Haditsah yang dikarang oleh Imam Zarkashi dan Imam Syubani. Buku ini buku pembelajaran bahasa Arab ya, untuk bahasa Arab dasar. Kita sudah mencapai ad-darsus sabi' atau pelajaran ketujuh ya untuk minggu ini. Untuk hari ini kita akan membaca terlebih dahulu ya ad-darsus sabi'. Kalian boleh buka bukunya di halaman 24 ad-darsus sabi' ya. Masih berkenaan dengan kata kepunyaan. Kalau kemarin di minggu kemarin kita sudah belajar ana tilmizun, saya seorang murid, li kitabun, saya mempunyai sebuah buku, hadzal kitabu li, contohnya ya, ana tilmizun, li kitabun, saya mempunyai sebuah buku, hadzal kitabu, buku ini li, punya saya. Nah, kemarin masih ingat kan? Jadinya li itu bisa saya mempunyai atau punya saya, tergantung dia ada di awal atau di akhir. Kalau li kitabun, saya mempunyai sebuah buku. Hadzal kitabu li, ini adalah buku punya saya, seperti itu. Dan lain-lain. Hadza qalamun, hadzal qalamu li, pulpen ini punya saya. Li qalamun, saya mempunyai sebuah pulpen, sama aja ya. Nah, sekarang kita akan masih belajar tentang kepunyaan, hanya ya ini sedikit berbeda. Kalau kemarin kita memakai li, laka, laki, lahu, laha gitu ya. Sekarang kita akan belajar isim domir ya, isim domir. Sebelum itu kita baca dulu. Kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus sabi'. Silahkan dibuka bukunya halaman 24 dan dilihat sambil didengarkan ya. Ana. Nah, anta nukta-nukta titik-titik ka. Kalau ana titik-titik i, ya mati ya. Anti nukta-nukta ki, huwa nukta-nukta hu atau hi, hiya nukta-nukta titik-titik ha. Li manzil, li manzil, saya mempunyai manzilun. Siapa yang masih ingat manzilun? Manzilun artinya baitun, rumah. Li manzil, manzili fil qaryah, rumah saya di desa atau di kampung. Fi manzili misbahun kahrubaiyun, ya, di rumah saya ada lampu ya, ada lampu. Misbahun kahrubaiyun itu lampu petromak ya, lampu lentera yang pakai sumbu. Ya Muhammadun, halaka misbahun. Ya Muhammad, ya ini kata panggilan, wahai kalau di Arab itu. Makanya di Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina, dan lain-lain. Ya itu artinya wahai. Ya Muhammad, ya Fatimah, ya misalnya Naila, ya Dewi misalnya. Nah, itu adalah panggilan. Ya Muhammad, halaka misbahun, apakah kamu mempunyai lampu? Ya. Aina misbahuka, aina misbahuka, di mana aina? Di mana misbahuka? Ya, di mana lampumu, lampu kepunyaanmu?
Ahaza misbahuka, apakah ini apa namanya, lampu punyamu, ya, lampu punya kamu, gitu. Hal fi misbahika zaitun, apakah di dalam, fi kan di dalam ya, kita sudah belajar. Hal fi misbahika zaitun, di dalam lampumu ada zaitun, apa zaitun, minyak, ya. Apakah di dalam lampumu ada minyak? Nah, ini karena lampu yang lentera, yang apa namanya, pakai minyak dan sumbu, makanya di situ ada minyaknya enggak lampunya, kayak gitu. Nah, kita lihat di paragraf pertama ini, li manzilun, saya mempunyai sebuah rumah. Manzili, nah kita lihat di sana di ana itu ada i, ya nggak, ya mati. Manzili, manzilun ditambah ya mati, manzili fil qarya. Manzili berarti rumah saya, gitu ya. Rumah saya adalah di kampung. Fi manzili, di dalam rumah saya. Manzili, kalau berarti kalau di dalam rumah kamu, fi manzilika, kayak gitu. Fi manzilika misbahun, fi manzili misbahun. Fi manziliki misbahun. Jadi ini ditambahin setelah kata bendanya. Kayak misalnya ini, kitabun, saya mempunyai sebuah buku. Kita buka. Jadinya kalau anta kita buka, kalau anti kita buki, kalau huwa misalnya punya Muhammad kita buhu atau kita bihi, ya enggak? Kalau punya dia perempuan berarti kita buha, tergantung domirnya terakhirnya, kayak gitu. Kalau anta ka, dari kata laka dipotong lanya. Kalau anti laki berarti ki, kita buki. Contoh, li kolamu, kolami, kolami aswadun, pulpen ana hitam warnanya. Kolamuka, pulpen kamu aswad, pulpen kamu warnanya hitam, gitu ya. Kita kolamuhu, kolamnya apa, pulpen dia laki-laki azraqun, biru misalnya. Li kolamu, kolami, nah ini mi, i nya ini adalah kata domir kepunyaan saya, seperti yang ada di buku. Kolami aswad misalnya. Anta tilmizun, kita buka, nah kita buka buku punyamu, gitu. Anti tilmizatun, kolamuki. Nah, kalau kemarin kan, minggu kemarin kita laki kolamu, kamu mempunyai sebuah pulpen, kamu perempuan ya, laki soalnya. Kalau ini kolamuki, pulpen punyamu, ya, pulpen kamu, gitu. Aswad. Selanjutnya ya Muhammad. Oh, sebelumnya fi manzili, di dalam rumah saya, misbahun kahrubaiyun. Jangan lupa hafalkan, misbahun kahrubaiyun artinya lentera, ya, lampu petromak, gitu. Ya Muhammad, halaka misbahun. Nah, ini masih memakai laka yang minggu kemarin kita pelajari. Ya Muhammad, halaka misbahun, apakah kamu mempunyai lampu? Sambil dilihat ya bukunya, gitu. Aina misbahuka, nah ini beda lagi. Aina misbahuka memakai domir, memakai domir anta. Aina misbahuka, bukan aina laka misbahun, bukan. Tapi aina misbahuka, di mana lampumu? Kayak gitu. Ahaza
misbahuka, apakah ini lampumu? Nah, ahadza qalamuka, apakah ini pulpenmu? Ahadza kitabuka, apakah ini bukumu? Hal fi misbahika zaitun, kenapa di sini bukan hal fi misbahuka tapi hal fi misbahika? Karena setiap setelah harfu jar itu apa namanya, majrur kasroh, ya, pakai kasroh. Misbahika bukan misbahuka gitu. Di mana harful jar di sini? Fi, ya, fi adalah harful jar. Fi, aina, terus ala, yang nama-nama posisi kemarin, ya, isim makan, apa namanya, harfu makan itu harus majrur atau memakai kasroh kayak gitu. Hal fi misbahika zaitun, apakah di dalam bukumu, di dalam apa namanya, misbah lampumu itu ada minyaknya? Kalau nggak ada minyaknya berarti nggak bisa nyala kan, lampu petromakwan begitu. Jadi hari ini pelajarannya adalah pengenalan di ad-darsus sabi'. Contohnya seperti itu. Manzili, ya enggak? Misbahuka, misbahuka. Kolami, kolamuka, kolamuhu, kolamuha, kolamuki. Nah, itu apa namanya, domir-domir yang kita pakai. Sebenarnya ada lagi antum. Antum itu artinya kalian, ya. Antum itu artinya kalian. Jadinya ini kolamukum. Kalau antuna, kalau antum untuk laki-laki banyak, kalau antuna itu untuk perempuan banyak. Misalnya ana berbicara kepada Aisyah, Naila dan lain-lain, ada lebih dari 2 orang. Antuna berarti kalian untuk perempuan. Qalamukunna, nah ini beda lagi, nanti kita pelajari. Tapi untuk sekarang domirnya yang ada di sini ana, anta, anti, huwa, hiya. 5 domir aja yang kita pelajari dulu, ya. Nah, silahkan. Tugasnya adalah, kalian kemarin sudah belajar nama-nama benda, kolamun, kitabun, maktabun, kursiun dan lain-lain. Silahkan buat tiga kata benda. Misalnya kolamun, setelah itu tambahkan domirnya. Nah, Anda mau lihat kalian sudah paham belum? Kita cukup belajar di paragraf pertama aja ya, di paragraf pertama. Contoh kalimatnya yang kalian ditulis di buku tulis. Kolami, punya saya, ya. Kolamuka berarti punya kamu, pulpen kamu. Kolamuki, punya pulpen kamu, punya perempuan, kamunya perempuan. Kolamuhu, untuk dia laki-laki, contohnya Muhammad atau dan lain-lain. Kolamuhu, kolamuha, untuk dia perempuan, gitu. Contoh lagi, kitabun. Nah, kitabi, tinggal kalian tulis kitabi, udah. Terus dengan domir yang lain, kitabuka, kitabuki, kitabuhu, kitabuha, begitu ya. Contohnya ada di sini, kalian bisa melihat di contoh di manzili, misbahuka, udah gitu aja. Maktabun misalnya, maktabi, maktabuka, maktabuki, nggak panjang, sorry, afwan. Maktabi, maktabuka, maktabuki, maktabuhu, maktabuha. Jadinya satu benda menjadi 5 domir. Kalian ditulis, bikin dua benda aja, ya.
selain yang disebutkan tadi ya, selain kolamun, kitabun, dan maktabun. Ya, bebas kalian mau pemakai menggunakan kata benda yang lain. Yang penting satu benda menjadi 5 domir. Contohnya tadi kitabi, kitabuka, kitabuki, kitabu, kitabuha, kolami, kolamuka, kolamu, kolamu, kolamuki, ya, kolamuha, maktabun, ya, maktabi, maktabuka, maktabu, maktabuka, maktabuki, maktabu, maktabuha. Begitu ya. Ini latihan penggunaan dari adverb sabik. Masih di kata kepunyaan, cuman bentuknya berbeda. Begitu. Oke. Mungkin untuk pembahasan hari ini kita cukupkan dulu sampai situ. Nanti di akhir video Ana akan mencontohkan tugas kalian dalam tulisan. Kayak gitu. Nanti silahkan dilihat videonya sampai habis. Nanti di situ ada contohnya. Oke. Hayya naftatim darsana biqiraati alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.